Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Untuk materi kita pada pagi hari ini, Sejarah Indonesia kelas 10 adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Lalu, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menganalisis peradaban awal di Indonesia atau masa pra-aksara. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dapat kita artikan sebagai peradaban awal di Indonesia. Mengapa? Karena disinilah awal mula kehidupan Indonesia atau kehidupan masyarakat di Indonesia. Peradaban identik dengan kemajuan. Menurut Profesor Dr. Randus Djoko, bila suatu masyarakat telah memiliki kemajuan kebudayaan tertentu, maka masyarakat itu memiliki peradaban yang tinggi. Ciri dari peradaban adalah dekat dengan aliran sungai. Mengapa? Karena daerah yang berada di dekat aliran sungai memiliki tanah yang subur. Dan pada zaman dahulu, sungai dijadikan sebagai sumber kehidupan pada masyarakat. Contoh dari peradaban yang dekat dengan aliran sungai. Ini peradaban dunia. Yang pertama itu adalah peradaban Mesir kuno di dekat Sungai Nil, peradaban Cina kuno di dekat Sungai Kuning atau Sungai Gangga, dan peradaban India kuno dekat dengan Sungai Indus. Jadi anak-anak, kalian boleh membahas di rumah, kalian cari apa itu peradaban Mesir kuno agar kalian tahu atau kalian paham bahwa peradaban ini dekat dengan aliran sungai. Lalu bagaimana dengan peradaban Cina kuno dan bagaimana dengan peradaban India kuno? Lalu kalian boleh mencari beda dari yang tiga ini juga boleh. Yang tiga ini salah satu kalian jelaskan juga boleh, agar kita tahu bahwa peradaban itu identik dengan kemajuan dan dekat dengan aliran sungai. Peradaban awal di Indonesia dimulai dari zaman pra-aksara, zaman sebelum mengenal tulisan. Di zaman pra-aksara inilah terbentuk kepulauan Indonesia dan munculnya manusia purba, nenek moyang kita. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang ada di bumi. Pada zaman dahulu, bumi ini masih seperti gumpalan gas yang suhunya sangat tinggi. Salah satu teori tentang terbentuknya bumi ini adalah teori Big Bang atau dentuman besar yang dikemukakan oleh Stephen Hawking yang berasal dari Inggris. Stephen Hawking mengatakan bahwa zaman dulu jagat raya ini masih seperti gumpalan gas. Suatu saat gumpalan gas ini meledak dan membentuk partikel-partikel. Lalu partikel-partikel inilah yang menjadi bumi, matahari, planet-planet, bintang-bintang, meteor, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ilmu geologi yang mengatakan bahwa kepulauan Indonesia ini terbentuk karena adanya pergerakan lempeng di bumi karena pergerakan dari tektonik. Lalu ketika terbentuknya bumi dan munculnya kepulauan Indonesia, maka muncullah manusia-manusia purba yang belum sempurna, masih seperti kera. Karena kita tahu bahwa manusia itu berevolusi dari mulai kera lalu sampai sekarang. Dan selanjutnya adalah periodisasi terbentuknya bumi atau evolusi bumi, di mana di zaman praksara ini terbentuknya bumi ada 4 zaman yang harus dilaluinya, atau terbentuknya bumi memiliki 3 zaman. Zaman yang pertama itu adalah zaman Azoikum. Zaman ini dikatakan zaman tertua. Pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan, karena pada zaman ini jagat raya kita ini masih seperti gumpalan gas yang sangat panas atau suhunya sangat
tinggi. Zaman ini berlangsung pada tahun 2500 juta tahun yang lalu. Sedangkan yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman ini dikatakan sebagai zaman kehidupan tertua. Karena di zaman ini, tanda-tanda kehidupan sudah mulai muncul, yaitu makhluk hidup bersel satu atau mikroorganisme. Zaman Paleozoikum ini berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan, di mana di zaman ini hewan-hewan menyusui sudah mulai ada dan hewan-hewan besar seperti dinosaurus juga sudah mulai bermunculan. Pada zaman ini berlangsung 65 sampai 200 juta tahun yang lalu. Di zaman Mesozoikum ini curah hujan sudah mulai tinggi, sudah mulai rendah dan iklim sudah mulai membaik. Dan yang terakhir itu adalah zaman Neozoikum, zaman neo, zaman baru. Jadi di zaman Neozoikum inilah munculnya manusia purba, nenek moyang kita. Zaman Neozoikum ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier ini menandai sudah mulai munculnya makhluk hidup primata yang menyusui, yang menyerupai kera, dan pergantian kondisi muka bumi. Jadi di zaman Tersier ini hewan menyusui seperti kera sudah mulai bermunculan. Sedangkan di zaman Kuarter, disitulah zaman manusia, sudah mulai munculnya manusia. Kondisi bumi memunculkan pulau-pulau baru. Dan di zaman Kuarter ini juga binatang-binatang dinosaurus sudah mulai berkurang, digantikan dengan manusia. Jadi periodisasi terbentuknya bumi itu ada 4. Zaman Mesozoikum, zaman yang pertama, lalu zaman Paleozoikum, zaman yang tertua, zaman Mesozoikum, zaman pertengahan, dan yang terakhir itu zaman Neozoikum, zaman baru, di mana manusia sudah mulai ada. Jadi begitulah penjelasan Bapak hari ini tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk minggu depan kita masuk jenis-jenis manusia purba. Maka tugas kita pada hari ini adalah coba cari dan jelaskan contoh lain peradaban dunia yang dekat dengan aliran sungai. Berarti kalian cari peradaban dunia yang dekat dengan aliran sungai yang beda dari yang 3 yang Bapak sebutkan di awal tadi, yaitu peradaban Mesir kuno, peradaban Cina kuno, dan peradaban India kuno. Jadi di antara yang 3 itu peradaban apa lagi yang dekat dengan aliran sungai? Maka kalian jelaskan. Dan yang kedua, menurut kalian masing-masing, mengapa kita harus belajar tentang masa pra-aksara? Mengapa kita mempelajari tentang masa ini? Dan yang terakhir adalah jelaskan beberapa teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Begitu, sekian penjelasan dari Bapak untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita jumpa minggu depan. Salam.